Silahkan, Anda kan sudah baca Alkitab. Nah, kan dua golongan. Saya katakan dua golongan. Orang Yahudi itu dua golongan. Yang pertama yang percaya, yang kedua yang tidak percaya. Oke. Nah, percaya di sini orang Yahudi ketika percaya kepada Yesus, Yesus itu dipercayai sebagai apa? Oke. Kita tengok aja dulu jemaat Antioquia, jemaat Yerusalem. Kan itu sudah jelas-jelas loh. Dia menganggap Yesus sebagai apa? Saya tanya, murid-murid Yesus mempercayai Yesus itu sebagai apa? Ya Tuhan dong. Di mana dalilnya? Salah satunya aja. Ketika dia ditanya kepada Petrus, siapakah aku? Aku adalah anak Allah. Nah, terus hubungannya dengan Tuhan apa? Oke, hubungannya dengan Tuhan apa? Oke. Kan setelah pengajarannya sekian lama bersama dengan dia mengatakan dia adalah anak Allah. Karena dia tahu bahwa segala sesuatunya terjadi melalui dia. Oke. Makanya saya katakan Allahku bekerja, ini kan kata Yesus sendiri, Bapakku bekerja sampai saat ini, maka aku pun bekerja sampai saat ini. Itu alasannya. Ya. Itu ucapan Yesus sampai saat ini atau pada saat dia sama muridnya orang Yahudi? Bersama dengan muridnya. Oke, jadi jangan Anda anggap bahwa hari ini Yesus masih bekerja. Jadi gini, Yesus itu... Bagaimana Anda tahu? Lah, bahkan sampai saat ini Yesus bekerja. Akhir zaman dia datang. Itu pekerjaannya tuh. Jangan membabi buta dulu. Yesus karena Anda mengatakan Yesus jangan membabi buta dulu. Anda itu Kristen, Anda bukan pengikut Yesus. Anda itu Kristen, Anda di luar garis. Anda di luar garis. Jangan kalau Bang Juma lagi bicara. Kalau Bang Juma lagi bicara, dengerin dulu. Habis itu Anda lagi gantian. Jangan Bang Juma bicara lu tabrak. Itu oke, gantian ya. Jangan diselebes. Kenapa saya menyerocos? Kan dia kan mengatakan pengikut Kristus. Sekarang saya tanya, Anda kan Kristen katanya saya. Sekarang saya tanya, Kristen itu apa? Kristen itu menurut Kristen pengikut Yesus. Ya sudah selesai. Nah, sekarang pengikut Yesus itu menurut Yesus kayak mana? Itu kan klaim Anda. Sekarang Yesus menurut Yesus pengikutnya itu ciri-cirinya kayak mana? Yang mana dulu yang masa jawab ini? Yesus menurut Yesus ciri-ciri pengikutnya itu kayak apa? Tidak ada ciri-cirinya, itu berbicara tentang hati. Inilah kamu. Makanya dikatakan di dalam Lukas 10. Dengar dulu, oke? Makanya dikatakan Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan aku, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa yang menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak yang dibentus aku. Oke, sekarang Yesus datang ke atas muka bumi ini mau dipercayai sebagai apa? Oke. Yesus datang ke muka bumi ini, oke, sebagai apa? Dia mau Tuhan dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tertulis di mana? Oke, mau bukti ya? Nah, Yesus mengatakan seperti ini. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, saya tidak tanya itu. Dia di situ dia sebagai kurir. Yang saya tanya, Anda kan mengatakan Yesus mau dipercayai sebagai Tuhan. Nah, itu di mana Yesus akui itu? Aku mau Anda percaya bahwa Aku adalah Tuhan, itu di mana? Oh, oke, Tuhannya ya. Baik, kita bukakan dulu di kitab Alfa dan Omega. Nah, di Wahyu 1 ayat 8 itu ada. Itu bukan ucapan Yesus itu. Loh, dari mana Anda tahu? Di mana Yesus berkata di tahun 100 itu di mana? Kapan Yesus hidup di tahun 100? Oh, waktu dia hidup, bilang tong. Lah, kan ini Anda mengatakan Anda percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada pengarang Bible kan? Nah, adalah karangan Bible, makanya ada cerita ini. Nah, sekarang Yesus itu kan tinta merah kalau dia berkata katanya. Nah, sekarang Yesus ini datang di tengah-tengah Bani Israel selama 33 tahun. Itu dia mengajarkan untuk dipercayai oleh Yahudi sebagai apa? Oke, oleh Roma, Yunani sampai ke Kristen di Indonesia mengklaim Yesus itu adalah Tuhan. Oke, itu derita Anda. Yang saya tanya, Yesusnya sendiri datang di tengah-tengah Bani Israel
mengajarkan dirinya untuk dipercayai sebagai apa? Oke. Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 17, tapi lupa aku di mana tertulis itu. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal Engkau Allah yang satu-satunya dan mengenal Engkau Yesus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus mau dikenal. Yesus mau dikenal sebagai apa? Yang diutus, betul. Ya. Udah selesai kan? Ya, betul, selesai. Berarti untuk berarti untuk enggak usah kamu tambah-tambahkan lagi, enggak usah ketambahkan ajaran Kristen. Ini kita berbicara mengenai ajaran Yesus, bukan berbicara berbicara ajaran Kristen. Kalau Kristen itu kan udah jelas kumpulan manusia yang menyembah anak orang kan. Ini kita berbicara mengenai Yesusnya. Yesus datang ke atas muka bumi ini kepada kaumnya Bani Israel, mengajarkan segala firman yang Tuhan berikan kepadanya, agar Bani Israel itu percaya dan menerima Yesus itu sebagai apa? Aku kalau Anda tanya seperti itu sampai sekarang saya tidak tahu. Karena mereka dia menganggap Yesus nabi, tidak menganggap sebagai Mesias. Makanya saya tidak murid-muridnya dia memanggil Tuhan toh. Siapa muridnya yang mengatakan itu? Loh, Anda harus memisahkan. Anda harus memisahkan antara Kristen dan murid Yesus. Pisahkan antara. Gini bang, pertanyaan abang tadi apa bang? Saya tanya, Yesus datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel agar Bani Israel itu percaya dirinya itu sebagai apa? Sebagai apa? Saya tidak tahu. Saya katakan dia tidak dianggap Mesias. Kenapa Tuhan. Anda mengatakan Anda karena tidak? Karena Anda tadi membawa siapa ya? Berarti Anda tidak berarti Anda ini tidak belajar. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Ya, sebagai utusan pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Berarti Yesus mau dipercayai sebagai utusan. Anda sendiri mempercayai sebagai apa? Betul. Anda sendiri mempercayainya sebagai apa? Aku sih mengatakan dia adalah Tuhan. Di mana Yesus mau dipercayai bahwa dia adalah Tuhan? Oke. Yang pertama, aku dan Bapa adalah satu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda kan yang saya tanya, di mana Yesus? Saya kan sekarang menjawab, betul? Oke, silakan. Oke. Yang pertama, aku dan Bapa adalah satu. Yes. Kata Yesus. Yang kedua, inilah hidup yang kekal itu, mengenal Allah satu-satunya dan Yesus yang kau utus. Jadi kalau mau hidup yang kekal, Allah dan Yesus sama. Loh, itu kan? Di situ ada berapa hakikat yang ingin dikenal untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus? Dua. Nah, yang satunya apa? Yang kekal itu mengenal yang pertama, yang satu-satunya itu sebagai apa? Allah satu-satunya. Sebagai Allah. Sebagai Tuhan. No, tidak ada Tuhan di situ. Sebagai Allah situ. Nah, Allah itu apa? Namanya, gelarnya. Iya, gelarnya siapa? Loh, tidak ada penyebutan Tuhan di situ. Iya, saya tahu, tapi Allah itu apa? Allah itu apa? Ya, enggak tahu kok tanya saya. Gini loh, ngapain Anda mengada-adakan kalau tidak ada gitu loh? Capek Anda gitu loh. Karena itu Allah satu-satunya. Anda kok nyatakan saya mengada-ngada? Justru Anda itu yang mengada-ngada. Yesus Anda katakan datang untuk dipercaya sebagai Tuhan. Anda mengada-ngada. Mana dalilnya? Kurasa abang karena baru masuk itu ya. Kenapa saya katakan abang baru masuk? Tadi saya sama siapa ya? Sama Handi. Siapa yang kamu tuhankan? Ya Yesus. Ya sekarang bukan itu poinnya. Saya hanya geli ketika saudara mengatakan Anda percaya kepada Yesus. Yesus itu mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Loh. Kan Yesus sendiri sudah mengatakan loh. Apa? Dan katamu itu tepat, sebab aku adalah guru dan Tuhan. Selesai. Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Tuhan pun jadilah. Iya, Tuhan saya dia. Iya, Tuhan berarti dia bukan Eloah kan? Dia tidak mengatakan dirinya sebagai Allah di situ. Dia hanya mengatakan dirinya sebagai Mar. Dia hanya mengatakan dirinya sebagai
utusan. Kan gitu. Nah, sekarang Yesus sendiri mau agar dia dipercaya sebagai utusan Tuhan. Sedangkan Anda mempercayainya sebagai Tuhan. Kepercayaan Anda ini dari mana? Oke, gampang sekali menjawabnya itu, easy. Karena dari awal Yesus sudah mengatakan tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Selesai. Iya, itu kita udah tamat kalau itu. Ya kalau udah tamat kenapa ditanya lagi? Yesus mengatakan tidak ada orang yang sampai kepada pencipta langit dan bumi kalau tidak melalui Dia. Itu ucapannya untuk Bani Israel yang menolak Dia. Nah, sekarang permasalahannya adalah aliran kepercayaan bahwa Yesus itu Tuhan itu dari mana ilmunya? Oke. Setelah Yesus mengatakan seperti itu, kan Yesus kan mengatakan kepada murid-murid, beritakanlah Injil. Jadi Injil itu telah sampai kepada saya. Jadi apa yang perkataan beritakan Injil. Nah, setelah Injil itu diberitakan, isi Injil itu mana yang mengatakan Yesus berkata, percayalah kepadaku bahwa aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Mana? Oke, sebelum ke situ, abang tahu nggak arti Injil? Injil itu hanya ada dalam Al-Quran, di kitab Anda tuh nggak ada Injil itu. Tahu nggak apa arti Injil? Nggak ada artinya Injil. Itu nggak ada artinya. Perspektif Kristen saja. Dalam Injil tidak ada di Kristen. Yang ada di Kristen itu evangelion, kabar gembira. Iya, terserah. Loh, terserah pula. Dalam perspektif Kristen, tahu nggak apa arti Injil itu? Ya, kabar gembira. Oke. Kabar gembira itu kan ketika kelahirannya kan ada di situ. Ya, apa hubungan? Sebenarnya dia begini. Datang kepada orang-orang Majus, apa katanya? Sebenarnya begini, Bung. Tidak ada hubungannya Yesus itu dengan Kristen, tidak ada. Yesus itu hanya berhubungan dengan Yahudi, Bani Israel. Kristen ini. Inilah. Oke, saya kasih paham dulu sama abang ya. Kalau abang katakan tidak ada hubungannya Yesus, emang nggak ada. Kristen memang tidak ada. Tetapi siapa yang percaya ada hubungannya. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti Kristen. Kita masih di situ loh. Kita masih di situ. Sekarang Yesus itu mau dipercayai sebagai apa? Anda mengatakan sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengatakan agar orang percaya bahwa aku adalah Tuhan. Semisal Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercayai oleh Bani Israel bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Oke. Itu keinginan Yesus. Nah, sementara Anda, menurut aliran kepercayaan yang Anda anut, Anda mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Di mana Yesus mengajarkan itu? Aduh, Bang Juma. Okay. Saudaraku, sabarlah menjawabnya ya. Lah, justru saya ini sabar kali menunggu jawaban yang benar itu, Mas. Dari tadi saya sudah jawab, Anda aja nggak paham. Tidak, Anda selalu gitu loh. Saya ngerti. Jangan gini. ambil perspektif Islam ke Kristen. Saya tidak mengambil perspektif Islam. Itu pasti Nabi. Saya justru bertanya di mana Yesus mau. Yesus loh, bukan Islam. Ya, kalau Islam kan mau agar Anda itu mempercayai Yesus sebagai Rasul Nabi kepada Bani Israel. Tapi saya tidak bertanya tentang maunya Islam. Saya bertanya tentang maunya Yesus. Yesus maunya. Nabi dan Rasul itu Yesus maunya dipercayai sebagai apa? Nih, bukan yang menganggap dia Nabi dan Rasul, siapa yang bilang? Jangan sana dulu. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Bukan, pertanyaan Anda yang saya tanya balik. Dia dianggap Nabi dan Rasul, siapa yang bilang? Paulus mengatakan dia Rasul. Siapa? Di mana dalilnya? Ibrani 3. Ada sesuatu yang tidak ada loh. Ibrani 3 nomor 1. Ibrani 3. Ibrani 3 apa isinya? Ada yang bisa baca nggak Ibrani 3 di sini? Aku ada. Ibrani 3, Ibrani ayat berapa? Coba Anda baca nomor 1-nya. Ibrani 1 ayat? Ibrani 3. Ibrani 3 ayat? Nomor 1. Nomor 1. Yeah. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus dan mendapat bagian dari panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Oke?
Rasul itu apa? Di mana di sini dikatakan Yesus itu sebagai rasul, Bang? Loh, Apa Anda yang sih? gak paham bahasa Indonesia loh. Di situ ada tanda koma loh, tanda koma. Dalam panggilan suruh, pandanglah kepada rasul. Oke, dan imam besar yang kita akui Yesus. Jadi Yesus itu imam besar di sini, bukan rasul. Bahasa Indonesia aja nggak tamat. Aduh, Tuhan. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Nah, gimana sih bahasa Indonesia Anda? Jadi siapa yang Anda maksud di sini? Yang saya masukkan di sini, pandanglah kepada rasul. Kan di mana-mana Anda pasti tahu kekristenan itu menganggap bapak-bapak gereja itu adalah rasul. Pandanglah rasul. Mana ada bapak gereja di situ? Imam besar itu adalah Yesus Kristus. Orang cuma Yesus di situ kok. Parah ini. Pandanglah para rasul, bahkan di Selebes. Para rasul, berarti ada oknum lain di situ dong. Gimana sih? Aduh. Nih, Bang Juma, Anda yang harus belajar bahasa Indonesia yang baik. Pandanglah para rasul, bukan di situ Yesus di Di mana ada kata para rasul di situ? Di mana kata para rasulnya di mana? sih? Ya, kok ya dia? Panggilan suruh kepada rasul. Iya. Kepada rasul itu. Ya kepada, bukan para, kepada. Iya, maaf salah. Sebagai rasul gitu. Rasul itu utusan Tuhan. Dari mana Anda tahu? Kalau perspektif Islam ya saya tidak tahu. Saya Kata tidak tahu. rasul Perspektif itu Islam, berasal dari bahasa Arab, bahasa Quran. Rasul itu artinya utusan Tuhan. Ya kalau itu perspektif Islam ya terserah Anda lah. Ya, Tetapi lalu kami dari Kristen mana menganggap kata rasul adalah ini diambil kalau bagian bukan dari sendiri. perspektif Islam? Kan lucu. Jadi Ya, kalau itu memang perspektif Islam terserah Anda gitu loh. Jadi, Tapi kan yang kalau rasul dimaksud- itu adalah orang-orang yang bekas dari pengajarannya tentang Yesus. yang dimaksud rasul di sini adalah Yesus. Coba Anda lihat bagaimana kemudian Yesus itu disebut rasul atau utusan. Ya. Udahlah. Kalau itu kesimpulan Anda terserah lah. Aku nggak mau menjawab kesimpulan. Ya udah. Kembali bertanya. Nah, sekarang kita kembali di mana Yesus mau dipercayai sebagai Tuhan. Aduh. Oke. Itu hal yang mendasar kali loh. Kalau Anda nggak bisa lolos di situ berarti Anda salah selama ini. Silakan. Yesus sendiri, ini harus paham teman-teman semua ya. Iya. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan secara eksplisit atau secara lantang akulah Tuhan. No. Tetapi dia pernah membenarkan jawaban orang. Bukan itu. Karena Bukan mereka menyebut itu. dia guru dan Tuhan. Dan kata itu tepat, aku guru dan Tuhan. Bukan itu Karena yang apa? saya maksud. Dengar dulu. Karena apa? Yesus datang ke bumi ini bukan cari-cari nama. Tetapi bagaimana manusia itu datang kepada Bapa. Makanya dia mengajarkan doa Bapa kami. Bapa adalah salah satunya. Dan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Itu sebenarnya intisarinya. Jadi kenapa tidak usah heran kenapa tidak pernah Yesus secara lantang atau secara eksplisit bahkan tidak menyebutkan dirinya sebagai Tuhan. Dia hanya Ya karena dia sadar dirinya bukan Tuhan. Masa dia ngaku Tuhan bahwa dia bukan Tuhan? Bukan karena itu. Kalau Anda membaca Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia Ya, yang firman Tuhan tidak ada. Udah dulu. Alasannya. Yesus itu mengajarkan tentang dirinya. Bukan Anda yang mengajarkan tentang Yesus. Saya tidak percaya Saya kan Anda. dari tadi membuka dalil loh. Nah sekarang yang kutanya itu pengakuan Yesusnya. Kan Yesus yang harus dipercayai kan? Coba Anda baca Yohanes 3 nomor 16. Yang harus dipercaya di situ siapa? Anda atau Yesus? Gak usah gitu. Anda kan sudah membaca Alkitab sendiri toh. Iya, yang harus dipercaya. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal kan. Barang siapa yang percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Bukan percaya kepada Anda. Nah saya ingin Yesus itu mau dipercayai sebagai apa? Supaya kita ikut nih mempercayai Yesus. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Itu kan ada di kata Matius. Itu kalau di Kristen oke. Itu di Kristen. Jadi masuknya ini apa? dia. Kalau dia menyebutkan aku Kristen ya, Kristen ya memang Kristen aku. Enggak, yang saya tanya bukan Sekarang Kristen. Anda mengatakan itu menurut Kristen. Ya memang saya Kristen.
Itu menurut Kristen. Kristen ini kan bukan golongan murid Yesus. Yang saya tanya, Yesusnya. Yesus mau dipercayai dirinya sebagai apa? Astaga, sudah saya katakan tadi kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat. Bukannya ada ketika telah lahir bagimu Tuhan dan Juru Selamat. Kita jauh. Itu Lukas itu. Berarti Anda percayai Lukas. Yang saya tanya, Yesus mau dipercayai sebagai apa? Jelaslah saya percaya Lukas. Kan saya tidak percaya Al-Quran. Nah, sekarang yang saya tanya bukan Lukas. Yang saya tanya Yesus. Nih, sekarang pertanyaan saya, perkataan itu dari mana? Kan kita Lukas, gimana Anda kabar nasi? Aduh. Yesus Anda saja berkata, kalau bertanya tentang, aku tahu, ada tertulis di Al-Baqarah. Aku tahu, itu kan kata Al-Baqarah, itu kan nyambung. Aku tahu bahwa cuma engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya, agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan, kan gitu. Nah sekarang Kristen muncul belakangan setelah Yesus terangkat, setelah Yesus menyelesaikan pengajarannya dengan Yahudi, orang Bani Israel, tiba-tiba Kristen muncul resminya di abad keempat. Kristen itu sebagai agama kekaisaran Roma. Pertanyaannya, Kristen oke, dengan ajarannya percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Di mana Yesus mau dipercayai dengan konsep Kristen seperti itu, di mana? Dengar ya. Gue sepanjang. Apa yang aku ketawain cuma? Dengar baik-baik ya. Kan, di mana Yesus mau dipercayai? Kitab Ibrani. Dengar dulu. Di mana Yesus mau dipercayai sebagai Tuhan mana? Oke, dengar dulu baik-baik ya. Ya. Tadi kan Anda membawa kitab Ibrani. Oke. Percaya kepada Rasul dan Imam Besar itu adalah Yesus, katanya kan. Iya. Kalau di Roma 5 ayat 11 itu dikatakan seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi karena si Paulus yang membawa pertama kali berarti Anda percaya kepada berarti Anda percaya kepada Yesus atau kepada Paulus? Oke. Di kitab Lukas juga ada. Di kitab Petrus juga ada. Kitab Petrus. Oke. Udah paham ya? Ketawa. Apa yang aku ketawa lagi tuh di bata. Yesus mau dipercayai sebagai apa menurut Yesus? Nih, saya dari tadi bolak-balik pertanyaan mulu. Siapa Yesus menurut Yesus? Aku dan Bapa adalah satu. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Kalau itu saya ngerti pun, anak-anak kecil pun ngerti. Ini yang saya tanya, Yesus itu mau dipercayai sebagai apa? Kan itu saya katakan dari tadi. Aduh, cuma apa yang pusing dengar tahu. Dari tadi bolak-balik loh. Kalau Yesus mengatakan, kalau ia mengatakan, "Woi teman-teman, percayalah aku ini sebagai utusan Tuhan," gitu kan? Tiba-tiba itu ada orang yang datang, "Woi teman-teman, percayalah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri." Lantas Anda lebih percaya kepada orang lain daripada Yesus yang mengatakan dirinya itu sebagai utusan Tuhan. Kira-kira Anda ini yang merasuki Anda apa? Ya terserah kau lah, sendiri tanya aku menjawab. Nih, ketawa. Nah, kenapa aku ketawa? Anda itu bukan pengikut Yesus ya, supaya saudara-saudara Kristen itu sadar. Mulai sekarang itu Anda harus sadari, Anda semua itu bukan pengikut Yesus. Orang yang percaya orang yang percaya kepada Yesus itu hanya sebatas mendudukkan Yesus itu sebagai utusan. Makanya dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu resep untuk memperoleh hidup yang kekal. Berarti kan Yesus yang tadi ku sampaikan kepadamu. Berarti Yesus mau dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Mau sebagai utusan pun gak apa-apa, karena kan di situ tertulis inilah hidup yang kekal itu. Oke. Wah, paham?
Awas asma kuy. Tisu mana tisu? Ikut ketawa lah. Ikut ketawa. Allahu Akbar. Semoga tertawa saya ini bisa menyadarkan teman-teman Kristen ya, bahwa selama ini Kristen itu tertipu, dikena prank dari Paulus dan kawan-kawannya. Yesus itu mau dipercayai sebagai utusan Tuhan saja, kawan. Yang lebih Anak Islaman kena libas. Makanya orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan itu diusir. Di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Diusir kalian. Gimana sih dikatakan aduh. Di mana sih dikatakan Kristen? Aduh, gimana sih Lah, kau? yang memanggil Yesus Tuhan kan hanya Kristen. Ada dua golongan kan, Yahudi dan Baca Kristen. dulu konteksnya, Juma. Jangan kau di luar kepalamu sendiri kau tafsir. Mending kau tanya, kalau nggak tahu kau tafsir. Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Hindu. Dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Ya, saya dengar ya. Kristen pun ada, sudah banyak orang pada zaman itu memanggil dia Tuhan. Oh ya? Siapa? Loh, orang Siapa? buta ketika disembuhkan, dia memanggil Yesus itu sebagai Tuhan. Oh ya, mereka lah yang diusir berarti. Perempuan itu. Siapa Kan lagi? banyak sudah memanggil dia Iya Tuhan, berarti toh. semuanya itu akan diusir lah. Nah, baca dulu kenapa dia ditolak. Kenapa? Jangan asal ngocor sendiri. Iya berarti Baca diusir dulu. semuanya. Berarti Pokoknya gagal yang makin memanggil sini. Yesus Tuhan diusir. Intinya di situ. Kenapa dia diusir? Baca dulu ayatnya. Ya diusir lah. Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Kalau umatmu di bawah ketawa-ketawanya itu. Iya pastilah ketawa karena Anda keciduk. Ternyata Anda itu bukan termasuk orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus hanya mendudukan Yesus sebagai utusan Nanti ku tanya Tuhan. kau tentang keislaman, kau akan paham hancur. Yang nggak penistaan agama. Sekarang Anda bertanya, saya jawab, kau ketawai. Iya ketawalah. Anda kan mengatakan Sekarang Anda gini, dijamin selamat karena Anda gini loh. percaya kepada Yesus, Apa kata yang kau Anda. ketawai? Sedangkan Nah, kita, kalau Anda percaya kita aja kepada sudah berbeda. Yesus, Kau Islam, aku Kristen. mustahil. Apa yang berhak kau ketawai, Juma? Kalau Anda percaya Apa yang kau Yesus, ketawai? kalau Anda Kita percaya sudah Yesus, berbeda mustahil agama, Anda Islam menjadi dan Kristen. Juma. Apa yang kau ketawai? Anda lucu itu loh, lucu. Saya katakan kepada saudara, kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen, mustahil. Karena orang menjadi Kristen menyembah Yesus, ibadah minggu, percaya kepada pendeta, kepada pastor, itu bukan ajaran Yesus itu semuanya. Gak ada Yesus mengajarkan itu, gak ada. Menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, 3 pribadi Tuhan, Tuhan jadi mayat, Tuhan jadi 3 pribadi. Itu bukan ajaran Yesus. Jadi mustahil orang menjadi Kristen kalau percaya kepada Yesus, mustahil. Dengar dulu Juma ya. Dengar dulu baik-baik. Iya, saya dengar. Ya. Rasul-rasul, pastor, pendeta itu mengajarkan tentang apa, Juma? Mengajarkan tentang ajaran pagan Romawi. Palak kau. Kalau Palak bicara kau apa? pagan kita, ayo. Agama Pagan, Anda juga ayo. pagan kalau menurut nilai pagan. Ayo. Kita tunjukkan datanya. Ayo. Nah sekarang, Sekarang bawa pagan karena kalau Anda membawa pagan, sekarang begini, kedua agama dari kita mana? kena. Oke, dari mana Kristen mengambil konsep bahwa Tuhan menjelma menjadi anak orang? Dari mana? Masolan nih. Seorang nama. Ini janganlah main mit sendiri. Aku menghargai lo.